Shalom, Madia Remaja. Shalom, sukacita, Semangat. semangat. Oke, bersyukur kita boleh bertemu lagi di minggu ini. Semua itu karena berkat Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita mau berikan hati, kita mau berikan pikiran kita untuk Tuhan. Jadi kita mau ambil sikap berdoa. Kita dengan setengah suara, dengan segenap hati, kita mau bernyanyi, berikan ku hati. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Sekali lagi kita mau bernyanyi, berikan ku hati. Dengan segenap hati kita. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih Tuhan. Hari ini kami boleh bangun, boleh menghirup udara segar, itu semua karena berkat Tuhan. Bapak yang baik, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami, Madia Remaja. Tuhan berkati kami agar kami fokus, agar kami boleh menggunakan hati, pikiran kami, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajari kami boleh bernyanyi, boleh berdoa, boleh mendengar firman Tuhan, serta boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Marema. Selamat hari Minggu, Kak Stella. Selamat hari Minggu, Kak Erika. Kak Erika Iya. baik kan? Baik, puji Tuhan baik. Oke, tadi di awal kita sudah dibuka dengan lagu yang luar biasa ya Kak, berikan mata biar mata kita seperti mata Tuhan. Iya, Belajar benar. untuk bisa melihat sekeliling kita kan. Dan peduli. Iya betul, terus kita minta sama Tuhan berikan hati biar kita bisa tahu dan dengar-dengaran dan terus belajar tentang Tuhan ya Iya, kan. Terus benar. berikan kaki kita seperti kaki Tuhan biar kita Melangkah. bisa belajar juga untuk melangkah dalam rencana Tuhan. Terus sekali. tangan kita juga biar tangan kita seperti tangan Tuhan biar kita juga belajar selalu untuk melakukan segala sesuatu yang jadi tugas dan tanggung jawab kita kan Kak Benar Erika. sekali. Nah, saat ini kita mau puji Tuhan nih Kak Erika, kita mau dari lagu ini kita mau belajar ya. Belajar lagi untuk bersyukur Kak Erika. Oke, kalau tadi kita belajar tentang bagian tubuh ya, Iya, belajar bagian menggunakan bagian tubuh tanpa kita sadar. Tadi kan lagu kita dari mata, Iya. tangan, kaki. Kalau sekarang kita mau belajar dari hati kita.
bersyukur untuk setiap hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita ya. Kita Benar mau bangkit berdiri atau enggak nih Kak Erika? Boleh bangkit berdiri? Oke, silakan teman-teman bangkit berdiri, kita sama-sama bersyukur sama Tuhan buat hari ini kita ketemu ibadah dan bersyukur buat setiap hal yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Bersyukurlah. Bergerak sesuai hatinya masing-masing ya. Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. 1, 2, 3, go! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semoga kita dari lagu ini kan Kak Erika, seperti lagu tadi kan, bersyukurlah, biar kita bisa belajar terus untuk bersyukur. Iya, benar sekali ya. Jadi dari hal-hal kecil ya, betul dari sekali. kita tadi bangun, itu kita harus selalu bersyukur. Kasih nafas ya kan Kak, Iya. masih bernafas. Masih sehat, itu kita masih harus- bangun ya Benar kan, sekali. masih bisa ibadah hari ini contohnya Iya, Kak. masih bisa tadi sarapan mungkin ya, Iya, sudah sarapan. betul sekali. Nah, itu karena Tuhan baik dan Iya. itu kita harus selalu bersyukur. Bersyukur. Nah, setelah kita bersyukur, jangan lupa juga kita bersuka cita. Iya, ya. betul sekali Benar lagi. sekali, karena kalau kita bersyukur, aku bersyukur hari ini, tapi kelihatan aku murung, itu bersuka cita gak sih Kak? Enggak sih, Enggak enggak ya? menunjukkan kalau dia Iya, bersyukur dan enggak benar. bersuka cita akhirnya. Iya. Jadi kalau misalkan kita bersyukur, nah kita pancarkan itu keluar dengan cara kita bersuka cita. Oke? Kita mau nyanyi sukacita, tapi ini kita akan bernyanyi lebih semangat lagi. Kita mau berdiri dan kita mau melompat-lompat boleh, pokoknya bikin gerakan sendiri, oke? Yang menyenangkan hati Tuhan tentunya. Iya, benar. Oke.
bersukacita selamanya. Lebih semangat lagi ya. Kau ada mendampingi. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Oke, luar biasa ya. Amin, kita bisa terus belajar bersukacita ya, Kak Iya. Erika. Tadi banyak ternyata hal yang harus yang bisa kita bisa pelajari. kita pelajari hari ini ya Kak, dari Iya. setiap lagu-lagu kita ya. Benar. Tadi udah banyak lah tadi yang di awal belajar tentang anggota tubuh kita yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Benar sekali. Terus belajar Bersyukur. terus belajar lagi bersukacita. Berarti kayaknya dari tadi Kak Stella sama Kak Erika bilangnya mau terus belajar dari ini, mau terus belajar ini, begitu. Kayaknya tema kita ini Hari ini tentang apa ya Kak? Tentang belajar kayaknya. tentang belajar sih, karena kan Iya. kita dari tadi udah bilang mau belajar ini, mau belajar itu, dan Iya. terus-terusan kan. Benar sekali. Jadi tema kita tuh aku terus belajar Iya, minggu ini teman-teman. Dan kita nggak mau belajar kalau misalkan anak-anak Marema mungkin mikirnya belajar itu adalah harus pinter, harus juara di kelas. Nggak hanya itu gitu ya. Ya, Hari ini nggak kita mau hanya belajar tentang pengetahuan umum, Iya benar. tapi belajar tentang firman Tuhan. Mengenal Tuhan. Iya betul Gitu, sekali. ya. Karena percuma kalau misalnya kita pintar kan Kak Erika, tapi kita nggak bisa memakai kepintaran kita untuk kemuliaan Tuhan. Benar Jadinya nanti kita sombong, menyalahgunakan kepintaran kita karena kita nggak minta tuntunan Tuhan. Benar sekali. Karena banyak anak-anak sekarang yang cuman pintar di sini. Di Iya. sininya kurang pintar Iya, Kak, di jadi, hatinya. jadi kurang peka sama maunya Tuhan lewat kepintaran kita yang Iya, kita punya, gitu. kayak gitu. Jadi kita mau masuk firman nih Kak Erika, teman-teman yang lain boleh duduk semuanya. Terus kita mau dengarkan firman Tuhan, siapkan hatinya dengan sungguh-sungguh datang dalam hadirat Tuhan, gak ada yang main-main. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, dan mudah-mudahan betul firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini menjadi pelita kehidupan, penuntun kehidupan kita ke depannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.
di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Shalom, sukacita, semangat adik-adik. Gimana nih kabarnya hari ini? Pastinya masih penuh dengan sukacita dan siap untuk mendengarkan firman dong. Oke, sebelumnya kakak mau kasih tahu dulu. Hari ini tema kita berhubungan dengan tangan, dahi, dan juga pintu. Ada yang udah bisa menebakkah kira-kira apa nih tema kita hari ini? Gimana? Coba kakak mau dengar dulu suaranya. Ada? Ada yang udah bisa nebak? Nggak ada? Oke, sebelum kita cek jawabannya apa tema kita hari ini, kita mau bersatu dulu dalam doa ya teman-teman. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu, segala kebaikan-Mu yang begitu melimpah dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami supaya kami bisa diberikan hikmat, bisa mengerti apa yang Tuhan mau pada kami hari ini. Berkati juga Kak Bella yang akan menyampaikan firman, biarlah apapun yang disampaikannya bisa sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhir nanti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita cek langsung jawabannya ya. Apa sih tema kita hari ini? Kita mau buka di Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Sudah? Sudah dibukakah teman-teman? Ya, kita mau baca firman Tuhannya bersama-sama dengan suara yang keras ya teman-teman. Karena kata firman Tuhan apa? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Oke, sudah siap? Kita mau baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ya, gimana? Ada yang udah tahukah apa tema kita hari ini? Ada? Kakak yakin pastinya ada nih yang bisa menebak apa tema kita hari ini. Benar, tema kita hari ini adalah terus belajar. Ada nih nggak yang benar? Ada pasti ya. Oke, kakak yakin ini kalian pasti bertanya-tanya, Kak, apa sih hubungannya terus belajar sama tangan, dahi, dan juga pintu? Kita hari ini mau belajar dari 3 hal tersebut ya teman-teman. Dari tangan, dahi, dan juga pintu. Kita bahas satu-satu deh. Pertama kita mau belajar dari tangan. Coba lihat kedua tangannya kayak gini. Sudah diperhatikan? Jadi kata firman Tuhan, tangan kita ini melambangkan perbuatan kita atau tingkah laku kita, teman-teman. Jadi Tuhan mau kita belajar apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Sudah dengar? Harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi sebelum kita bertindak itu kita harus tanya Tuhan dulu. Tuhan, apa yang aku lakuin ini benar nggak ya? Bikin Tuhan sedih nggak ya? Karena kata Tuhan tidak ada dosa yang kecil atau dosa yang besar. Semua dosa itu sama di mata Tuhan dan itu bikin Tuhan sedih, teman-teman. Jadi kalau bisa, setiap kita bertingkah laku, kakak ulangin sekali lagi, setiap kita mau bertingkah laku, kita tanya dulu sama Tuhan. Tuhan, aku bikin Tuhan sedih nggak ya? Apa yang aku lakuin ini sesuai dengan firman Tuhan nggak ya? Oke, siap?
Yang kedua, kita mau belajar dari dahi. Coba pegang dahinya masing-masing. Dahi ini letaknya di mana sih? Di tengah-tengah kan? Antara mata kanan dan mata kiri. Betul? Ada nggak dahinya yang beda? Ada yang di sini, ada yang di sini. Nggak ada kan? Semua di sini dahinya ya. Oke, jadi apa artinya? Artinya apapun yang kita lihat, cara pandang kita, cara kita berpikir, semuanya itu harus sesuai dengan firman Tuhan, teman-teman. Jadi nggak ada boleh pikiran-pikiran yang buruk, yang jelek, yang jahat, yang negatif. Itu semua itu nggak boleh ada di pikiran kita. Kan ada lagunya kan? Udah ada yang pernah tahu lagunya gini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji, kupikirkan semua itu. Tahu lagunya? Belum? Oke, nanti kita kapan-kapan belajar sama-sama lagunya ya teman-teman. Tapi kata Tuhan, semua yang baik, semua yang mulia, semua yang manis, yang sedap untuk didengar, itu yang harus ada dalam pikiran kita. Gak boleh tuh hal-hal yang jelek, yang buruk, yang kotor, gak boleh ada dalam pikiran kita. Yang ketiga, kita mau belajar dari pintu. Wah, ini pasti bertanya-tanya, Kak, oke sih kok dari tangan, dari dahi, tapi ini dari pintu, Kak, apa sih hubungannya? Coba fungsi dari pintu apa? Sebagai tempat supaya orang bisa jalan dari luar ke dalam atau dari dalam keluar, betul? Ya, jadi artinya kita itu harus bisa menjadi berkat, baik bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain. Gimana nih? Apakah hidup kamu sudah menjadi berkat bagi orang lain hari ini? Atau di hari-hari yang kemarinnya? Kakak yakin deh kalau adik-adik semua pasti udah bisa jadi teladan, udah bisa jadi berkat bagi teman-teman di sekitarnya. Ada lagi yang mau bertanya? Pasti ada yang nanya gini dalam hatinya, Kak, kenapa sih harus belajar terus? Aku di sekolah setiap hari belajar, IPA, IPS, bahasa semua harus aku pelajarin. Hari Minggu juga aku harus terus sekolah Minggu nih, belajar tentang firman Tuhan. Jadi aku kapan dong istirahatnya? Nah, dibuka lagi coba di Ulangan 6 ayat 7 tadi. Kata Tuhan apa? Kita itu harus belajar berulang-ulang kali. Baik saat kita duduk, saat kita berbaring, saat dalam perjalanan, saat apa lagi tadi? Saat kita lagi jalan, lagi tidur, pokoknya dalam segala hal, dalam kapanpun kita sedang beraktivitas itu kita diharuskan untuk belajar, terutama belajar tentang firman Tuhan. Jadi jangan bosan-bosan kalau belajar teman-teman. Apalagi jangan bosan-bosan untuk dengar nasihat dari mama papa ya. Suka nggak sih kalian dengar mama papa yang terus-terusan nasihatin kalian tentang hal yang sama? Misalnya, Nakku, ayo baca Alkitabnya, jangan lupa ya. Nakku, jangan lupa ya ngerjain PR. Pasti kalian sering deh, bahkan berulang-ulang satu hari bisa berapa kali dinasihatin seperti itu ya. Tapi kata Tuhan, kita itu harus mau dengar-dengaran teman-teman akan hikmat dan didikan yang membuat kita pandai. Gimana? Sudah ditangkap? Sudah? Oke, sekarang kakak mau berbagi tips nih. Gimana caranya supaya di sekolah bisa jadi nomor 1? Atau jadi top 3, atau jadi top 5, pokoknya peringkat 5 ke atas. Bisa dibuka ya, kita buka sama-sama di Amsal 1 ayat 7. Yuk kita buka sama-sama. Amsal 1 ayat 7. Kita baca yang keras ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi selain kita harus belajar dengan keras setiap hari, kita juga harus nih minta pertolongan Tuhan. Kita harus takut akan Tuhan, kita harus tunduk, harus hormat sama Tuhan. Karena itulah awal dari hikmat dan didikan. Jadi siapa yang mau pintar harus takut akan Tuhan.
Yang kedua tipsnya nih, coba dibuka di Yakobus 1 ayat 5. Nanti bisa dibuka ya masing-masing di rumah. Kata Tuhan gini, siapa yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, karena Tuhan akan memberikannya. Nah, jadi siapa nih yang mau pintar, bisa tinggal berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku mau jadi yang pintar, mau jadi anak pintar. Nah, Tuhan Yesus akan kasih kok kalau kalian minta sama Tuhan. Asal kalian berdoa dengan sungguh-sungguh ya teman-teman. Dan kakak juga hari ini mau membagikan gimana sih tipsnya supaya kita bisa menjadi orang-orang yang berbahagia. Udah pinter, berbahagia, wah lengkap banget hidupnya ya. Yang pertama, kita harus belajar untuk bisa mensyukuri apapun yang udah kita punya sekarang. Jangan iri deh sama misalnya teman-teman lain udah punya mainan ini, punya mainan itu. Tapi kita syukurin apa yang sudah kita punya. Dengan begitu kita itu nggak akan sirik-sirik deh sama teman-teman kita. Yang kedua, kita mau belajar untuk berdoa sama Tuhan. Ketika kita punya masalah, kita lagi sedih, kita bisa cerita sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku lagi sedih hari ini. Nah, Tuhan Yesus sudah menanti kalian untuk bisa bercerita sama dia loh. Apakah kalian masih bolong-bolong nih doanya? Atau nggak pernah sama sekali, cuma seminggu sekali di gereja? Wah, kalau gitu mulai hari ini harus dibiasakan berdoa setiap hari ya teman-teman. Oke, yang ketiga, kita harus belajar gimana caranya sih supaya buah-buah roh itu, yang ada 9 itu, ada di dalam diri kita semuanya. Masih ingat di mana buah-buah roh? Nanti dibuka di Galatia 5 ayat 22. Ada 9 buah roh yang harus kita punya dan kita belajar untuk menerapkannya dalam hidup kita. Hitung ya, ada 9 nih. Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan terakhir penguasaan diri. Nih, dari 9 ini, di diri kamu udah ada berapa? Ada 1, 2, 3, atau udah ada 9 ya? Nanti tanya deh pada diri kamu sendiri. Kalau memang belum ada ke-9-nya, kita harus berusaha ya supaya 9-9-nya ini udah ada di dalam diri kamu. Gimana? Udah siapkah untuk terus belajar tentang firman Tuhan dan belajar juga di sekolah masing-masing? Pasti udah siap dong ya? Nanti kakak tunggu ya beritanya. Oh, si Asep nih udah juara 1, si Neng udah juara 2. Nanti bisa kabar-kabarin ya sama kakak. Oke, sekian firman kita hari ini. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas berkat firman-Mu hari ini, di mana kami bisa diajarkan untuk bisa terus belajar akan firman Tuhan dan bisa terus mengingatnya dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Selanjutnya kami mau melanjutkan ibadah kami, biar Tuhan yang berkati kami dan terus berikan kami semangat sampai akhir nanti Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah kami ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah, selamat hari Minggu. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Bella ya, Kak Ste. Ya, betul sekali Kak Erika. Jadi ya seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Kak Bella dan yang tadi pujian kita juga, semuanya kita mau belajar untuk mengenal ya lebih lagi tentang firman Tuhan. Tentang Tuhan, tentang sosok Tuhan dan tentang semuanya yang berkaitan dengan Tuhan Yesus. Oke. Jadi kita sekarang mau mengumpulkan persembahan sambil kita mau bernyanyi Kekelengan Yesus Kempak Manusia. Yesus kempak manusia, deskan di bata engkelengi ia, kekelangan nama lerkap membanta, adisi pakailah pedahna, min si kelang-kelangan kita krina, bagi pedahkan Yesus bas pustaka, sabab nakai si pindo bas gelarna, ibre di bataman bantah.
Samkan kesangit makepe ia, gelah terkelin kita manusia, dage dalan kesini pedah kena, kempak teman tak isegia. Min si kaleng-kalengan kita krina, bagi pedahkan Yesus bas pustaka, sabab nakai si pindo bas gelarna, ibri di bataman bantah. Sekali lagi lagu ini mengajarkan kita untuk belajar mengasihi sesama si kita. keleng-kelengan tadi ya. Lewat kasihnya Yesus yang udah kita terima. Ya, semoga bisa ya. Bisa, amin. Bisa, amin. Oke, kalau gitu ibadah kita sudah sampai di penghujung di akhir ya teman-teman dan Kak Erika. Kalau gitu saatnya kita mau doa syafaat teman-teman. Satukan hatinya, kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan buat berkat-Mu, penyertaan-Mu untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih buat semuanya ya Bapa. Tuhan Yesus, pujian yang kami naikkan tadi kiranya boleh semakin memuliakan nama-Mu. Firman yang kami dengar, Bapa yang bantu agar kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kami boleh berbuah lewat kehidupan kami ya Bapa. Dan persembahan yang kami kumpulkan tadi biar Engkau yang berkati juga dan berguna untuk pelayanan gereja-Mu ini ya Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa buat orang tua kami, Engkau yang berkati selalu dalam pekerjaan dan segala aktivitas yang dilakukan oleh orang tua kami, agar orang tua kami boleh tetap semangat dalam menjalani segala pekerjaannya, terlebih orang tua kami juga boleh tetap sehat ya Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan Bapa yang berkati agar kami boleh tetap menjaga kesehatan kami di tengah pandemi seperti ini Tuhan, dan Bapa yang jauhkan kami semua dari virus corona. Bapa yang berkati juga orang-orang yang sudah terpapar COVID-19, biar mereka juga boleh tetap semangat untuk boleh sembuh dan boleh pulih dari COVID-19 ini ya Bapa. Tuhan Yesus, berdoa juga buat sekolah anak-anak madya dan remaja, kiranya mereka boleh tetap taat, tekun ya Tuhan dalam persekolahan mereka, dan boleh memahami setiap pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh guru-guru mereka. Bapa yang berkati setiap nilai-nilai ujian mereka Tuhan Yesus, biar nilai itu juga boleh menjadi nilai yang baik, dan mereka boleh bersyukur untuk setiap hal yang diberikan ya Tuhan Yesus. Berkati juga guru-guru mereka ya Tuhan, agar guru-guru mereka boleh tetap semangat dalam mengajar dan mendidik anak-anak muridnya. Bapa yang baik, berdoa juga buat aktivitas kami satu hari ini, kiranya Bapa yang senantiasa berkati dan tuntun selalu, biar semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan, agar kami layak disebut sebagai anak-Mu saja. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama